um, ya lebih baru dibanding sama yang mindset gitu. Nah, di sini kalau di, di sini Karl Ellsberg itu menunjukkan bahwa buku ini akan membahas mengenai bagaimana cara manusia itu bekerja dan mengapa beberapa manusia itu dapat berfungsi dengan baik dan beberapa terkadang tidak terlalu baik, bahkan merugikan diri sendiri begitu. Nah, yang dimaksud dengan tidak berfungsi dengan baik itu ketika seseorang sedang mengalami satu permasalahan gitu ya. Jadi mengalami satu hambatan. Kenapa ketika menghadapi satu hambatan tuh seseorang dapat menanganinya dengan sangat percaya diri, tidak depresi dan lain sebagainya. Tapi mengapa sebagian yang lain itu tidak begitu? Nah, kemudian di sini juga ada ringkasan mengenai isi bukunya. Jadi di awal itu akan dijelaskan mengenai bagaimana teori diri mengenai pemaknaan akan kecerdasan itu dapat menentukan tujuan dari pencapaian yang ingin kita capai gitu ya. Kemudian bagaimana pola pencapaian yang kemudian dihasilkan dan efek dari pencapaian tersebut di dunia nyata gitu. Nah, selanjutnya di pertengahan buku, penulis akan menjelaskan mengenai permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh seseorang ketika memiliki pemahaman akan teori tersebut begitu. Permasalahan yang dimaksud itu tuh seperti pertanyaan, mengapa sih beberapa orang depresi dan tidak percaya diri ketika menghadapi suatu hambatan? Kemudian mengapa beberapa orang itu menunjukkan perilaku merugikan diri sendiri dalam hubungan sosial yang mereka bangun, dan mengapa beberapa orang itu dengan mudah menghakimi dan melabeli orang lain meskipun informasi yang mereka terima itu sangat sedikit gitu ya. Kemudian ada juga satu permasalahan mengapa beberapa itu meyakini dan membuat stereotip mengenai sekelompok orang lebih kuat pada orang lain secara cepat begitu. Jadi meskipun informasi yang mereka miliki itu hanya sedikit, mereka itu dapat menanamkan stereotip kepada sekelompok orang tersebut begitu. Nah, di sini nanti bakal dibahas kenapa hal itu bisa terjadi. Terus yang di akhir itu akan dijelaskan mengenai implikasi mengenai konsep konsep harga diri, kemudian perannya dalam motivasi dan kondisi yang menciptakan hal tersebut. Gitu. Nah, next. Nah, di sini poin besar dari pembahasan buku ini adalah mengenai satu stereotip bagaimana manusia itu bekerja ya. Nah, manusia itu bekerja itu kan didasari oleh adanya motivasi untuk menjadi seseorang yang ideal gitu. Nah, seorang yang ideal ini juga bisa disebut sebagai individu yang sukses. Nah, individu yang sukses menurut buku ini ditandakan dengan mereka yang mencintai belajar, mencari tantangan, menghargai usaha, dan tabah saat menghadapi hambatan. Mengapa seperti itu? Mengapa tidak seseorang yang memiliki kecerdasan yang tinggi atau memiliki potensi yang sangat baik begitu ya ketika menghadapi segala pencapaian yang ada, memiliki prestasi yang tinggi begitu. Kenapa di sini kita menekankan pada orang yang suka belajar, menerima tantangan dan menghargai usaha, kemudian dapat menghadapi hambatan. Karena dalam kita menjalani kehidupan, seringkali bukan kesuksesan yang kita terima, tapi seringkali adalah kegagalan-kegagalan dari usaha-usaha yang kita upayakan begitu. Jadi bagaimana seseorang itu dapat sukses ketika dia tidak dapat menghadapi suatu hambatan begitu. Jadi fokus di sini adalah seseorang yang sukses atau seseorang yang ideal itu adalah mereka yang mampu menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi selama kehidupan begitu. Nah, dalam menghadapi hambatan ini terdapat beberapa orientasi yang bisa muncul gitu ya. Nah, di sini itu ada dua orientasi. Yang pertama orientasi penguasaan dan orientasi ketidakberdayaan. Orientasi penguasaan itu diidentifikan dengan orang yang bisa melihat bahwa tantangan itu adalah suatu kesempatan dan tantangan itu adalah um, satu hal yang dapat diupayakan untuk dijadikan sebagai suatu keberhasilan begitu. Jadi bukan satu hambatan permanen yang akhirnya kita benar-benar tidak bisa maju gitu. Nah, kebalikannya yaitu orientasi ketidakberdayaan, yaitu ketika seseorang tidak dapat dihadapkan oleh sebuah hambatan atau satu tantangan gitu ya, dia itu merasa tidak berdaya karena merasa
apa yang dia miliki itu kurang, kemampuan dia kurang, yang akhirnya buat dia memandang bahwa ketidakberdayaan terhadap kemampuannya dia gitu, sehingga dia itu mencap dirinya tidak sukses, dirinya tidak memiliki kemampuan yang baik secara permanen begitu. Ya, lanjutin ya. Buat apa itu? Selanjutnya di sini ada pandangan mengenai seorang individu yang sukses itu mungkin akan membuat kita mempertanyakan beberapa kepercayaan yang telah dipercaya oleh orang awam biasanya gitu. Nah, di sini ada 4 kepercayaan yang ditolak oleh si penulis gitu. Kepercayaan yang pertama yaitu kepercayaan bahwa murid-murid dengan kemampuan tinggi itu cenderung menunjukkan kualitas berorientasi penguasaan gitu ya. Jadi orang-orang yang memiliki kemampuan tinggi, yang mungkin diidentifikkan dengan nilai yang tinggi, terus kemampuan dalam mengerjakan soal, dan kepercayaan diri terhadap kecerdasan mereka, itu pasti bisa untuk menghadapi hambatan. Padahal nyatanya tidak seperti itu. Mereka yang memiliki kemampuan yang tinggi belum tentu seberani itu untuk menghadapi kesulitan, atau seberani itu buat mengambil resiko terhadap kegagalan yang mungkin aja muncul gitu ya. Jadi di sini satu kepercayaan yang ditolak oleh si penulis. Kemudian yang kedua ada kepercayaan bahwa keberhasilan di sekolah itu langsung menciptakan kualitas berorientasi penguasaan gitu. Yang dimaksud yaitu nggak jauh beda ya dari kemampuan diri tadi. Jadi ketika kita mendapatkan suatu keberhasilan di sekolah, kita dapat nilai yang bagus, kita dapat ujian dari guru kita, itu akan menciptakan kualitas berorientasi penguasaan. Kita pasti akan pede untuk menghadapi semester berikutnya atau menghadapi jenjang berikutnya ketika nilai kita itu bagus. Tapi nyatanya nggak seperti itu. Nyatanya orang-orang yang memiliki keberhasilan di sekolah itu seringkali takut untuk menghadapi resiko bahwa mereka akan gagal dan prestasi mereka akan menurun gitu. Ya, akhirnya membuat mereka jadi lebih protektif terhadap tindakan yang akan mereka lakukan selanjutnya. Padahal bisa jadi keberanian untuk mengambil resiko itu akan menghasilkan satu pembelajaran baru yang bermanfaat gitu. Nah, terus kepercayaan yang ketiga itu kepercayaan bahwa pujian, terutama pujian untuk kecerdasan murid, akan mendorong pada kualitas berorientasi penguasaan. Nah, ini sering banget kejadian di sekolah-sekolah kita atau orang tua kita gitu ya. Ketika kita dapat nilai yang bagus, kita dapat ranking yang baik gitu ya di sekolah, itu akhirnya kita dapat pujian. Dan mereka yang memberikan kita pujian itu berharap bahwa dengan kita dipuji, kita akan bersemangat untuk mencapai prestasi-prestasi berikutnya gitu. Padahal nyatanya nggak juga gitu. Padahal nyatanya ketika kita mendapatkan pujian, kita itu malah mendapatkan rasa nyaman yang sementara gitu. Jadi kita terdorong untuk untuk tinggal di rasa nyaman tersebut gitu. Jadi kita malah makin tidak berani untuk mengambil resiko-resiko karena dalam kita mencoba hal baru pasti ada kemungkinan untuk gagal gitu ya. Jadi orang-orang yang mendapat pujian malah seringkali bertahan pada rasa nyaman tersebut dan tidak berani untuk keluar dari rasa nyaman yang telah mereka dapatkan. Nah, terus kepercayaan yang keempat yaitu kepercayaan bahwa kepercayaan diri murid akan kecerdasan mereka adalah kunci kualitas penguasaan. Nah, maksudnya kepercayaan diri ini tuh kepercayaan diri akan kemampuan mereka gitu ya. Mungkin mereka yang sudah mendapatkan nilai yang bagus atau sudah mendapatkan IQ yang tinggi gitu, itu akhirnya tumbuh kepercayaan diri yang membuat mereka percaya diri nih untuk menghadapi tantangan. Tapi nyatanya juga enggak. Sama seperti tadi, mereka yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi seringkali stay di kepercayaan tinggi mereka gitu, dan mereka tidak mau untuk berada pada kondisi di mana kepercayaan diri mereka ini diturunkan gitu. Ya, akhirnya buat orang-orang di sini tuh jadi rapuh terhadap yang namanya tantangan gitu. Nah, hal ini berkaitan dengan teori diri yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, next. Nah, di sini ada 2 teori diri yang melekat pada diri seseorang gitu ya dalam memandang satu tantangan. Yang pertama itu ada teori entitas, yaitu keyakinan bahwa kecerdasan adalah kualitas yang tetap. Jadi kecerdasan yang udah kita miliki itu tetap gitu, nggak mungkin
bertambah dan nggak mungkin berkurang. Jadi ketika kita percaya bahwa diri kita cerdas, kita akan memberikan satu disclaimer bahwa aku tuh akan cerdas sepanjang hidupku gitu, sepanjang masa gitu ya. Dan sebaliknya juga ketika kita berpikir bahwa diri kita itu tidak cerdas, maka kita akan berpikir bahwa tidak ada usaha yang dapat aku lakukan untuk membuat diriku lebih baik gitu, karena aku memang nggak cerdas gitu. Nah, jadi orang-orang yang berteori diri memegang teori entitas pada diri mereka itu berkeyakinan bahwa kecerdasan itu adalah kualitas yang tetap yang nggak mungkin berubah gitu. Nah, dampak yang dihasilkan dari hal ini adalah mereka tuh akan berpikir mereka berkemampuan baik ketika berhasil dengan mudah gitu. Mereka nggak mendapatkan kesulitan sama sekali, terus mendapatkan hasil yang baik dibandingkan orang lain. Jadi ketika nilainya itu lebih baik dari orang lain gitu. Dan mereka cenderung untuk menghindari kesulitan karena ketika mereka mendapatkan kesulitan, hal ini akan menurunkan kepercayaan diri mereka gitu. Dan ketika mereka mendapatkan kesulitan, akhirnya mereka mendapatkan orientasi tidak berdaya gitu. Jadi mereka merasa bahwa kecerdasan mereka itu menurun, dan ketika kecerdasan mereka menurun, tidak ada upaya yang dapat mereka lakukan untuk meningkatkan kecerdasan tersebut gitu. Jadi mereka lebih takut untuk menghadapi hambatan yang ada gitu. Dan mereka akhirnya seringkali mencari kepuasan sesaat, misal nilai baik atau pujian gitu ya, dan merelakan kesempatan untuk belajar. Jadi mereka merelakan kesempatan-kesempatan untuk bisa belajar hal baru yang mungkin di sana pasti ada resiko untuk gagal gitu. Nah, terus teori diri yang kedua yaitu mengenai teori incremental. Teori incremental ini yaitu keyakinan bahwa kecerdasan kita adalah suatu kualitas yang didapatkan dari pembelajaran. Jadi kecerdasan itu bukan suatu hal yang statis, tapi dinamis gitu. Jadi ketika kita mengupayakan segala hal yang kita lakukan, kecerdasan kita itu akan meningkat atau kualitas diri kita itu akan meningkat gitu. Jadi ketika kita jatuh pun kita dapat meningkatkan kualitas diri kita dan kita bisa lebih berani untuk menghadapi hal tersebut. Nah, orang-orang dengan teori incremental ini merasa baik ketika mereka itu berhasil mengerahkan upaya untuk mencapai sesuatu. Jadi ketika mereka bisa belajar sesuatu hal yang baru gitu ya. Kemudian ketika mereka itu memaksimalkan keahlian mereka. Dan selanjutnya, mereka itu merasa baik ketika dapat bermanfaat untuk orang di sekitar mereka. Berbeda ya dengan teori entitas yang mereka itu merasa baik ketika mereka dapat nilai yang lebih baik dibanding orang lain. Nah, orang dengan teori incremental ini malah merasa baik ketika mereka dapat bermanfaat untuk orang lain. Karena tujuan dari pencapaian kecerdasan mereka adalah bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih baik gitu. Dan ketika mereka dapat bermanfaat untuk orang lain gitu dalam hal intelektual gitu ya, otomatis intelektual mereka juga akan tervalidasi bahwa mereka telah berupaya sebaik mungkin untuk memanfaatkan kemampuan mereka gitu. Nah, dampaknya mereka itu akhirnya dengan mudah menerima tantangan yang ada, dengan mudah menghadapi hambatan-hambatan yang ada gitu ya. Terus mudah juga untuk mengorbankan hasil sesaat untuk tujuan pembelajaran yang jangka panjang gitu. Jadi mereka tuh merasa berani untuk mengambil resiko-resiko yang ada, mungkin seperti mengambil soal-soal yang lebih sulit atau mata kuliah yang lebih sulit gitu ya, untuk dapat mendapatkan pembelajaran yang lebih banyak lagi gitu dibandingkan ketika mereka stay pada zona nyaman mereka. Itu. Nah, selanjutnya ini ada dampak-dampak yang akhirnya terjadi dari perbedaan pengambilan teori diri tadi ya. Yang pertama itu yaitu dampak yang terlihat ketika mereka menghadapi respon terhadap hambatan. Nah, di sini si penulis itu melakukan riset dengan melakukan beberapa pengujian ke populasi orang yang sebenarnya memiliki kemampuan yang rata gitu. Jadi mereka itu ketika diuji dengan soal A gitu ya, mereka tuh memiliki kemampuan yang baik gitu. Jadi sama-sama baik, nggak ada yang timpang gitu ya. Nah, tapi ketika mereka dihadapkan dengan soal yang lebih sulit, nah ini baru diteliti bagaimana respon mereka menghadapi kesulitan dari soal-soal yang tadi gitu yang diberikan. Nah, di sini terdapat dua respon, yaitu respon tak berdaya dan respon berorientasi penguasaan. Respon tak berdaya ini ditunjukkan dengan
munculnya emosi-emosi negatif atau kritik terhadap kecerdasan mereka dan kinerja yang menurun ketika mereka itu menghadapi soal-soal yang lebih sulit atau menghadapi hambatan gitu ya. Jadi ketika mereka menghadapi hambatan, mereka itu akan merasa bahwa wah aku orang yang bodoh nih, aku orang yang nggak cerdas dan emang aku kayak gitu gitu. Jadi mereka akhirnya mengkritik kecerdasan mereka sendiri yang padahal um, apa ya? Padahal belum tentu seperti itu gitu. Yang akhirnya dengan kritik-kritik yang ada itu menyebabkan kinerja mereka menurun karena mereka merasa ya kemampuanku ini cuman segini gitu, aku nggak bisa naik lagi dan akhirnya buat mereka malas untuk menaikkan kinerja mereka gitu ya. Nah, respon yang lain itu diberikan oleh orang-orang dengan teori inkremental. Jadi mereka itu memiliki orientasi penguasaan gitu ya terhadap hambatan yang mereka hadapi. Mereka itu bukannya memberikan respon negatif terhadap diri mereka, tapi mereka berfokus pada strategi untuk mengerjakan soal-soal sulit tadi gitu. Jadi mereka memiliki pemikiran untuk bagaimana caranya aku bisa mengerjakan soal ini dengan baik begitu. Nah, akhirnya membuat adanya kestabilan emosi dan akhirnya ada apa ya rasa exciting gitu buat menerima tantangan-tantangan yang ada. Bahkan ada beberapa anak yang diuji itu merasa sangat senang ketika menghadapi hambatan karena mereka merasa dapat mempelajari suatu hal yang baru ketika mereka menghadapi satu tantangan gitu. Nah, respon kedua itu dilihat dari adanya perbedaan tujuan pencapaian gitu ya. Jadi orang-orang dengan teori entitas, mereka itu memiliki tujuan pencapaian untuk terlihat cerdas gitu ya. Jadi mereka berfokus pada hasil dari kinerja mereka. Mereka itu berkeinginan untuk mendapatkan nilai yang baik, untuk mendapatkan validasi terhadap kecerdasan mereka. Mereka mengejar untuk bisa terlihat baik setiap saat gitu ya. Jadi bukannya ada tujuan untuk mengevaluasi apa yang kurang dan mencapai apa yang belum mereka capai, tapi mereka cenderung untuk stay di posisi mereka sekarang gitu, tetap terlihat cerdas dan tidak ingin dijatuhkan gitu. Nah, terus tujuan sebaliknya itu tujuan untuk pencapaian pembelajaran. Nah, ini dimiliki oleh orang-orang dengan teori inkremental. Mereka itu lebih cenderung untuk memilih satu tantangan atau memilih satu kesulitan gitu ya dengan sengaja karena mereka yakin bahwa ketika mereka menghadapi kesulitan itu bukan satu disclaimer bahwa diri mereka itu buruk gitu. Malah ketika mereka menghadapi satu kesulitan, mereka itu tertantang untuk memperbaiki apa yang sudah mereka miliki gitu. Mereka jadi tertantang untuk belajar sesuatu hal yang baru. Jadi di sini mereka itu lebih stabil gitulah dalam menghadapi tantangan yang ada dan malah mencari tantangan-tantangan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu dalam upaya untuk menghadapi satu hambatan. Upaya ini dimaksudkan yaitu satu keinginan gitu ya untuk menghadapi hambatan itu seperti apa. Berkomitmen apa sih orang-orang dalam menghadapi hambatan. Nah, di sini ada keras versus lemah gitu ya. Jadi upaya yang keras ini ditunjukkan oleh mereka yang memiliki teori inkremental, kemudian berorientasi untuk pembelajaran. Karena apa? Karena ketika mereka berorientasi untuk pembelajaran, mereka akhirnya terdorong untuk memberikan upaya sebaik mungkin, potensi sebaik mungkin yang mereka miliki gitu ya. Yang akhirnya buat diri mereka itu akan benar-benar mengetahui batas dari kemampuan mereka di mana dan bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan tersebut gitu ya. Jadi mereka mengupayakan yang terbaik gitulah untuk mendapatkan tujuan pembelajaran. Nah, upaya yang lain itu ditunjukkan oleh orang-orang dengan teori entitas gitu ya. Jadi mereka karena berorientasi untuk mencapai kinerja yang baik, mereka ketika mereka gagal, mereka merasa malas untuk berupaya lebih lagi karena mereka sudah mendisklaimer bahwa ketika mereka gagal, mereka itu bodoh gitu. Ketika mereka gagal, maka kecerdasan mereka itu turun kayak gitu. Atau ya memang itu udah batas, jadi nggak perlu ada yang diupayakan lagi untuk melawan hambatan-hambatan yang ada kayak gitu. Jadi mereka lebih menunjukkan satu upaya yang lemah dalam menghadapi hambatan. Nah, kemudian yang keempat ini ada
mengenai dampak terhadap harga diri, kepercayaan diri, dan kesuksesan masa lalu. Sebenarnya seberdampak apa sih hal ini gitu. Nah, ketika seseorang itu memiliki harga diri yang tinggi, kepercayaan diri yang tinggi, dan kesuksesan yang bagus gitu ya di masa lalunya mereka, mungkin berdasarkan stereotip yang ada sekarang di masyarakat awam, pasti mereka yang memiliki sesuatu aspek yang tinggi dalam hal ini akan mudah untuk menghadapi hambatan. Tapi nyatanya tidak. Mereka yang memiliki aspek yang tinggi dalam harga diri, kepercayaan diri, kemudian kesuksesan di masa lalu, cenderung lebih rentan dalam menghadapi satu hambatan yang mereka hadapi gitu ya. Jadi mereka itu akan malah memiliki satu niatan yang lebih gitu untuk tetap stay di posisi mereka, untuk tetap aman gitulah gitu. Nah, hal sebaliknya ditunjukkan oleh mereka yang memiliki harga diri yang rendah, kepercayaan diri yang rendah, kemudian kesuksesan masa lalu yang tidak segitu baik gitu ya. Nah, mereka itu akan memiliki kesempatan untuk lebih mengevaluasi diri gitu ketika menghadapi hambatan. Jadi karena mereka udah terbiasa gitu ya dengan adanya kegagalan-kegagalan di masa lalu dan mereka merasa memang kurang, akhirnya mereka mengevaluasi diri mereka dan fokus pada strategi serta tahan terhadap kegagalan yang dialami gitu. Nah, namun nggak selamanya orang dengan harga diri tinggi, kepercayaan diri tinggi, kemudian kesuksesan yang tinggi di masa lalu itu selalu gagal gitu ketika menghadapi satu hambatan. Mereka akan tetap menunjukkan kinerja yang baik ketika berada pada level yang mereka miliki gitu. Tapi ketika dinaikkan levelnya, mereka cenderung untuk untuk menjaga diri mereka agar tidak terlihat buruk begitulah. Nah, hal ini tuh juga dipengaruhi oleh terlihat pada fenomena gender gitu. Jadi pada orang pada gadis-gadis gitu ya, gadis-gadis ketika masih muda gitu kan, mereka tuh cenderung lebih pintar gitu dibandingkan sama laki-laki kayak gitu. Nah, anak-anak perempuan ini yang merasa lebih pintar, merasa lebih baik gitu ya, meskipun itu cuma di taraf sekolah dasar gitu kan, mereka tuh cenderung untuk memilih terlihat pandai setiap saat gitu. Jadi memilih untuk mencari jalan aman agar mereka tuh tetap bisa menunjukkan kinerja yang baik gitulah dan cenderung menghindari resiko-resiko untuk terlihat tidak baik begitu. Nah, hal ini ditunjukkan sebaliknya oleh para laki-laki gitu yang lebih berani untuk mengambil resiko-resiko dalam mengambil tantangan gitu ya atau menghadapi kesulitan gitu. Nah, next. Nah, di sini kita obrolin satu hal yang kayak mungkin jadi hal awam banget ketika kita membicarakan mengenai intelektual gitu ya. Nah, sebenarnya apakah IQ gitu itu tuh penting gitu dalam kesuksesan kita. Nah, sebelumnya aku mau jelasin dulu, IQ itu satu ukuran kemampuan intelektual kita yang ditunjukkan dengan angka gitu ya. Jadi, apakah angka-angka dari IQ itu bisa memprediksi satu potensi kita di masa depan gitu. Karena kadang orang kan pada berpikir bahwa wah dia IQ-nya tinggi, pasti dia sukses kayak gitu. Wah dia IQ-nya tinggi, pasti dia bisa dapat universitas-universitas yang baik kayak gitu. Atau dia pasti dapat IPK-IPK yang tinggi kayak gitu ya. Nah sebenarnya nggak seperti itu konsepnya, karena penemu IQ sendiri, Alfred Binet, itu menjadikan IQ sebagai alat deteksi untuk mendapatkan orang-orang yang kurang dalam hal kecerdasan sehingga dapat difasilitasi dengan program yang sesuai untuk menunjang kecerdasan mereka gitu. Jadi IQ di sini tuh bukan satu tolak ukur gitu ya untuk memprediksi potensi kita di masa depan. Tadi kalau yang tadi aku contohin kan kalau IQ-nya itu tinggi, kalau IQ-nya dia rendah, kebanyakan orang tuh udah langsung kayak nge-disclaimer, wah kamu daftarnya sekolah-sekolah yang standar aja kayak gitu, nggak perlu yang tinggi-tinggi atau kamu nggak perlu ambil program-program yang susah kayak gitu, karena kamu pasti nggak bisa kayak gitu. Nah, disclaimer itu sangat salah gitu ya. Jadi IQ ini bukan jadi satu penentu dari kecerdasan kita di masa depan. Jadi IQ ini tuh sekedar angka di kala itu aja. Jadi ketika mungkin kita dites IQ ketika kita SD, yaitu kecerdasan kita di SD kayak gitu.
Terus nanti di SMP tuh kita bisa banget untuk meningkatkan itu lagi kayak gitu. Jadi IQ ini tuh bukan satu standar yang bisa kita bawa sampai di masa-masa kita setelahnya gitu ya. Nah, di sini terus sebenarnya apa sih kecerdasan itu gitu. Nah, kecerdasan ini juga memiliki arti yang berbeda ketika diartikan oleh orang dengan teori entitas dan teori inkremental gitu. Jadi orang dengan teori entitas itu memandang kecerdasan adalah kapasitas diri kita gitu. Jadi ketika IQ kita rendah, berarti kapasitas diri kita rendah. Kita harus menyesuaikan apa yang ingin kita lakukan dengan kapasitas diri kita kayak gitu ya. Otomatis ketika itu kita berpikir bahwa kapasitas diri kita rendah, kita akan merendahkan segala ekspektasi kita terhadap dunia juga kayak gitu. Nah, hal ini berbeda dipandang oleh orang dengan teori inkremental gitu. Mereka tuh memandang kecerdasan sebagai apa yang kita ketahui dan apa yang kita upayakan sendiri gitu. Jadi bukan sesuatu hal yang menunjukkan kapasitas kita kayak gitu. Kecerdasan adalah apa yang kita upayakan dan apa yang kita miliki saat ini gitu. Nah, memandang IQ ini itu nyatanya sangat berpengaruh sedikit gitu ya. Sedikit sekali terhadap kesuksesan kita di masa depan. Jadi buat kayak istilah stereotip terhadap IQ harus tinggi atau kayak gimana itu sangat salah ya. Jadi IQ itu hanya menunjukkan kecerdasan kita pada masa itu aja. Gitu. Nah, next. Nah, kemudian muncul satu pertanyaan, apakah teori diri ini ketika kita mempercayai teori entitas atau mengambil kepercayaan terhadap teori inkremental itu akan berpengaruh terhadap hubungan sosial gitu. Dan ternyata berdasarkan riset dari penulis itu sangat berhubungan. Jadi ketika kita memiliki teori entitas, kita akan merespon situasi sosial yang berbeda gitu dibandingkan orang dengan teori inkremental. Nah, respon situasi sosial yang dimaksud itu kayak gimana? Sama seperti tadi, ketika kita menghadapi satu penolakan gitu ya di hubungan sosial kita, orang dengan teori entitas itu lebih cenderung untuk menjaga diri mereka, kemudian cenderung untuk mencari situasi aman yang dapat membuat mereka itu bisa diterima oleh lingkungan sosial mereka gitu ya. Jadi mereka cenderung untuk mengambil satu topik pembicaraan yang diterima oleh semua orang, kemudian cenderung untuk menghadiri lingkungan-lingkungan yang mungkin menurut mereka mereka tuh dapat diterima di sana gitu. Jadi mereka lebih takut untuk menerima penolakan dalam hubungan sosial. Nah, hal ini ditunjukkan sebaliknya oleh orang-orang dengan teori inkremental. Mereka tuh lebih berani untuk memperluas hubungan sosial mereka, meskipun ada resiko untuk gagal gitu ya ketika menghadapi hubungan kayak gitu. Nah, terus selanjutnya yaitu ada teori kepribadian. Jadi seseorang dengan teori diri, teori entitas, mereka itu memandang satu kepribadian merupakan suatu hal yang paten gitu. Jadi nggak mungkin berubah ketika seseorang itu memiliki kepribadian pendiam gitu ya, atau memiliki kepribadian untuk berlaku hal-hal yang buruk atau agresif gitu. Mereka tuh cenderung akan melakukan hal tersebut di masa depan. Itu menurut orang-orang dengan teori entitas. Jadi ketika ditanyain bahwa apakah temanmu yang berlaku tidak baik gitu ya ketika di sekolah, kemudian nanti ketika di universitas dia akan menjadi lebih baik. Nah, orang dengan teori entitas ini lebih tidak percaya terhadap hal tersebut. Mereka mempercayai bahwa orang yang sudah buruk ya pasti dia buruk gitu. Sebaliknya juga orang yang baik pasti dia akan baik gitu di masa-masa mendatang. Nah, hal ini berkebalikan dengan orang dengan teori inkremental gitu ya. Mereka percaya bahwa seseorang itu dapat berubah, seseorang itu dapat menjadi lebih baik gitu, memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jadi satu kepribadian itu hanya menunjukkan mereka saat ini gitu. Nah, selanjutnya teori terhadap kepribadian ini kemudian merembet pada cara seseorang dalam menghakimi dan melabeli orang lain kayak gitu. Orang dengan teori entitas itu lebih cepat dalam menghakimi dan melabeli orang. Misalnya ketika dia ditunjukkan satu tindakan tidak baik gitu ya, seseorang A itu berbohong kayak gitu di satu momen, atau seseorang A itu mencuri barang di satu momen. Akhirnya dia berstereotip, dia menghakimi orang ini akan selalu berbohong di setiap perkataannya, atau selalu berbuat kriminal di setiap kesempatan yang mungkin dia dapatkan gitu ya. Nah, dia tuh dengan cepat melabeli hal tersebut, padahal ilustrasi yang diberikan itu cuman satu tindakan aja gitu kan.
nggak menunjukkan setiap harinya tuh dia kayak gimana dan lain sebagainya. Nah, orang dengan teori inkremental sebaliknya, mereka itu tidak dengan mudah menghakimi dan melabeli orang gitu ya secara global kayak tadi. Mereka cenderung untuk berfokus pada hal-hal yang nyata kayak gitu. Misal dia tidak jujur ya berarti dia tidak jujur di saat itu, tapi bukan berarti bahwa dia akan selalu jahat atau dia selalu tidak baik kayak gitu ya. Nah, hal ini juga ternyata berdampak terhadap pandangan orang pada stereotip satu kelompok gitu ya. Jadi ketika mereka itu dihadapkan pada satu pandangan terhadap kelompok tertentu, orang dengan teori entitas itu lebih percaya pada apa yang dipandang oleh orang kebanyakan gitu. Jadi mereka lebih cepat percaya terhadap adanya stereotip dan lebih mudah untuk membuat stereotip kepada satu kelompok gitu dengan informasi yang mungkin hanya sedikit gitu. Mereka tidak mempedulikan faktor-faktor lain gitu dalam membuat stereotip. Nah, hal ini juga berkebalikan pada orang dengan teori inkremental. Mereka itu lebih mempertimbangkan banyak faktor dalam memandang satu kelompok orang kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya, nah di sini ada satu kesimpulan mengenai beberapa permasalahan-permasalahan konvensional gitu ya. Yang pertama itu ada upaya dan kegigihan. Apakah upaya itu akan selalu positif gitu ya? Nah, di sini upaya itu sebenarnya yang dimaksud upaya adalah untuk mendorong satu pembelajaran dan pertumbuhan gitu ya. Karena seringkali yang disebut upaya itu adalah upaya untuk mendapatkan satu hasil yang terbaik gitu ya. Bukan untuk belajar gitu. Jadi seringkali ada tekanan-tekanan gitu dari orang tua atau dari guru gitu ya untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan akhirnya untuk mendapatkan hasil tersebut kita perlu mengupayakan semaksimal mungkin sampai mungkin nggak tidur kayak gitu atau merelakan kesehatan fisik kita gitu ya untuk mendapatkan hasil yang terbaik itu. Padahal enggak juga kayak gitu. Upaya ini untuk belajar. Jadi kita tidak perlu apa ya memaksakan diri kita untuk berupaya semaksimal mungkin dengan motivasi untuk mendapatkan hasil gitu ya. Nah di sini juga ada satu harga diri itu dinilai ketika kita mengerahkan seluruh potensi kita gitu ya. Bukan ketika kita mendapatkan hasil 100 kayak gitu. Nah, seringkali orang kan mendisklaimer bahwa orang dengan harga diri yang tinggi atau harga diri seseorang itu ditentukan dengan hasil yang mereka dapat gitu. Padahal ya enggak gitu. Kita seharusnya melihat itu sebagai satu upaya seseorang gitu ya untuk mengarahkan segala potensi yang dia miliki gitu. Nah, kemudian ada juga pertanyaan mengenai apakah kegigihan itu sesuatu hal yang baik gitu untuk selalu dipaksakan kayak gitu. Karena kalau kita ngelihat dari orang dengan teori inkremental itu kan kemudian lebih gigih gitu ya untuk mencapai upaya-upaya mereka kayak gitu. Nah, ini tuh sebenarnya kegigihan di sini yaitu untuk membuat mereka itu menyadari kemampuan sejati mereka gitu. Jadi ketika mereka sudah gigih untuk berusaha, mereka kira menyadari bahwa oh kemampuanku itu segini gitu. Aku sudah berusaha sebaik mungkin gitu untuk memaksimalkan potensiku yang punya dan akhirnya mengetahui kemampuan sejati kita. Dan ketika kita mengetahui kemampuan sejati kita, kita akhirnya secara jujur dan tidak malu untuk mengakui kemampuan diri tanpa harus menyalahkan kecerdasan kita gitu. Jadi kita lebih menerima secara objektif gitu lah, bukan subjektif. Nah, kemudian di sini juga ada mengenai kepercayaan diri itu sebenarnya diperlukan atau tidak kayak gitu. Karena tadi juga disebutkan bahwa kepercayaan diri yang tinggi itu terkadang malah membunuh kita gitu ya. Nah, jadi kepercayaan diri yang baik itu sebenarnya itu kepercayaan diri bahwa kita itu mampu gitu untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita seiring berjalannya waktu gitu ya. Jadi kepercayaan diri untuk selalu memandang diri kita itu positif gitu. Jadi kepercayaan bahwa upaya yang upaya yang udah kita lakuin itu akan membawa kita pada satu tempat yang lebih baik gitu lah. Satu tempat ini maksudnya pencapaian juga gitu ya. Jadi nggak perlu satu prestasi yang terlihat gitu. Tapi ketika kita sudah mengupayakan hal yang terbaik kita tuh udah mencapai satu tempat tertentu. Itu. Nah di sini juga ada juga pertanyaan mengenai apakah teori entitas itu tidak diperlukan sama sekali gitu. Karena dalam menghadapi kehidupan kita seringkali juga dituntut untuk mendapatkan nilai yang baik gitu kan. Untuk mendapatkan skor-skor tertentu
dalam kita menghadapi ujian selanjutnya gitu. Nah, di sini sebenarnya teori entitas itu baik untuk kita miliki, tetapi bukan satu teori yang akan menghadirkan ke ketidakmauan kita terhadap kesulitan yang ada gitu. Jadi saya teori entitas ini tidak baik ketika kita akhirnya memiliki perasaan yang aman gitu terhadap dunia. Jadi kita itu lebih ke lebih ke tinggal pada zona aman kita gitu ya. Dan akhirnya membuat beberapa dampak negatif yang udah kita jelasin sebelumnya. Gitu. Nah, terus tujuan kinerja itu sebenarnya apakah buruk gitu ya, atau apakah diperlukan juga gitu di kehidupan kita. Nah, sebenarnya tujuan kinerja ini juga diperlukan ya, tapi tujuan kinerja ini seringkali menghambat tujuan pembelajaran kita gitu. Ketika kita fokus hanya pada hasil, kita akhirnya tidak mempertimbangkan upaya kita dalam mendapatkan hasil tersebut gitu. Ya, akhirnya ketika hasil kita tidak baik dengan upaya yang sudah maksimal, kita cenderung untuk memiliki kinerja yang buruk gitu setelahnya. Jadi kita lebih kecewa atau lebih mudah depresi dan lain sebagainya. Gitu. Nah, terus apakah gen itu tidak perlu gitu ya? Padahal gen kan juga akan berdampak terhadap kepribadian kita dan sebagainya. Nah, di sini ditekankan oleh penulis bahwa gen itu berpengaruh gitu terhadap diri kita. Mungkin di perilaku kita dan perkembangan kita di kehidupan gitu ya. Tapi bukan sebagai penentu dari keberhasilan kita gitu. Jadi gen itu hanya mempermudah beberapa orang, tapi di satu sisi orang dengan yang tidak memiliki gen yang sesuai gitu ya, atau ya yang dipandang mungkin kurang baik gitu, itu juga memiliki posisi yang sama gitu loh untuk mendapatkan satu keberhasilan gitu. Nah, terus potensi perubahan gitu ya. Potensi itu apakah semua orang tuh memiliki potensi untuk selalu berubah? Misalnya mereka memang cenderung untuk berbuat buruk kayak gitu. Apakah mereka juga bisa dipercaya untuk selalu bisa jadi lebih baik gitu ya? Nah, sebenarnya di sini pemahaman mengenai potensi yang dapat dirubah itu adalah kepercayaan kita bahwa semua orang itu memiliki kemungkinan untuk berubah. Jadi kita nggak boleh melabeli seseorang apabila dia sudah memiliki track record yang buruk kayak gitulah. Nah, mereka itu bisa untuk berubah juga gitu, tetapi nggak langsung berubah gitu ya, kita diamin terus berubah. Tapi mereka itu bisa kita berikan dukungan lingkungan yang baik gitu ya, akhirnya buat mereka bisa lebih baik dari sebelumnya gitu. Nah, di sini terdapat juga beberapa pemikiran bahwa apakah kinerja selamanya itu lebih baik dengan pembelajaran gitu ya. Nah, di sini kehidupan itu tuh kalau kita berpikiran bahwa tujuan terhadap kinerja gitu ya selalu lebih baik gitu. Nah, kita akan memandang kehidupan sebagai sesuatu yang tidak memiliki bukti gitu. Bukti demi bukti itu nggak akan mampu untuk membuktikan seseorang kemampuan seseorang gitu ya, karena kita hanya berpikir bahwa tujuan itu ya sudah paten gitu kan. Tujuan kita ditentukan oleh kemampuan kita di awal dan akhirnya usaha-usaha yang kita lakukan itu tidak berarti selanjutnya. Nah, hal ini berbeda ketika kita memandang kehidupan sebagai tempat kita untuk belajar gitu ya. Jadi kita akan memandang kemampuan dan pengetahuan berharga itu yang akan meningkatkan kita dan dapat dimanfaatkan oleh diri kita kayak gitu. Jadi kita melihat dunia sebagai tempat untuk belajar, kita akan lebih berpandangan positif terhadap dunia itu sendiri. Nah, terus selanjutnya next ya. Nah, terus di sini ada beberapa wawasan yang kita dapatkan ketika kita membaca buku ini. Yang pertama yaitu membaca buku itu dapat merubah pola pikir. Maaf sebelumnya. Sebelumnya ya benar ya itu. Nah, terus di situ membaca itu dapat merubah pola pikir, yaitu di buku ini si penulis itu sangat sering untuk melakukan satu eksperimen manipulasi pola pikir seseorang gitu ya. Dan pola pikir ini
tujuan untuk memanipulasi pola pikir ini dilakukan dengan cara memberikan satu artikel atau satu bacaan gitu ya pada populasi yang ingin dia uji kayak gitu. Jadi membaca itu benar-benar sangat mempengaruhi pola pikir kita saat itu. Jadi kita perlu untuk membaca sesuatu yang baik untuk kita agar pola pikir kita itu juga bisa terbentuk dengan baik gitu. Nah, kemudian di sini juga ada teori mengenai pewarisan teori diri gitu ya. Jadi teori entitas dan teori inkremental itu dapat diwariskan. Dan ketika kita selalu menggunakan teori entitas dalam melihat dunia atau melihat orang lain kayak gitu ya, hal itu akan membuat orang lain juga memiliki pemahaman mengenai teori entitas gitu. Ketika mereka dipandang buruk dengan IP yang mereka miliki gitu ya mungkin, atau mereka dipandang tidak memiliki kemampuan dalam berhubungan sosial, mereka akhirnya memberikan stereotip kepada diri mereka sendiri bahwa mereka itu memang tidak mampu gitu, bahwa kecerdasan mereka itu memang hanya segitu gitu ya. Nah itu sangat berbahaya ketika kita terus-terusan untuk mewariskan teori-teori entitas pada orang-orang di sekitar kita kayak gitu. Jadi kita perlu memiliki pandangan yang positif, berteori inkremental gitu ya, bahwa seseorang itu dapat positif juga kayak gitu. Nah itu. Nah mungkin selanjutnya yang terakhir. Ya, di sini slide terakhir aku mencantumkan satu paragraf dari si penulis gitu ya. Bacaannya yaitu, sebagai orang dewasa dalam masyarakat ini, misi kita adalah melengkapi generasi-generasi berikutnya dengan alat yang mereka butuhkan untuk menjalani kehidupan penuh pertumbuhan dan kontribusi. Nah, bisakah kita membuat komitmen untuk membantu mereka menjadi lebih pintar daripada diri kita sendiri? Jadi tujuan kita adalah membuat satu generasi yang lebih baik daripada diri kita saat ini gitu ya. Gitu. Dan untuk mencapai hal itu kita perlu berpandangan positif juga terhadap dunia. Nah, sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget ya Kak Salsabila. Tadi bahasanya sangat-sangat daging dan juga relate banget nih Kak.